Halo adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, adik-adik yang masih main, ayo disimpan dulu mainannya. Sedangkan adik-adik yang baru bangun, ayo cuci muka dulu. Ya, kita mau beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tentu dengan sikap dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Oke deh kalau gitu, mari adik-adik bagi yang sudah memiliki Alkitab boleh diambil ya Alkitabnya. Tidak lupa juga untuk saat hening sebelum kita mulai beribadah. Selamat mendengarkan ya ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana semua kabarnya? Sehat? Sehat? Iya, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat semua. Kakak di sini juga sehat, adik-adik di rumah semua juga sehat. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita mau penyembah Tuhan, kita mau nyanyikan Bapa Aku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Berkati kami yang ada di rumah, juga guru-guru sekolah minggu, dan semua teman-teman kami Tuhan. Berikan kami semua kesehatan dan perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Bentar lagi kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan cerita, dan beraktivitas. Tuhan pimpin kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih sekarang. Nah, dalam seminggu ini, adik-adik di rumah ngapain aja? Siapa yang bantu mama? Bantu papa? Siapa? Iya. Nah, kita selama di rumah ini, kita harus bantu-bantu mama, bantu-bantu papa. Ya, kita harus menggunakan tangan, mulut, kaki kita untuk apa? Untuk membantu mama dan papa, dan untuk apa? Memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Bisa ya? Iya. Nanti kita pakai gerakan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, kakak mau tanya lagi ya, boleh ya? Kalau adik-adik tadi udah bantu mama papa di rumah ya. Nah, kakak mau tanya, kalau bantu mama papa di rumah capek nggak ya? Hah? Enggak ya, enggak capek. Iya,
kita nggak boleh capek bantu mama dan papa ya. Nah, apalagi kita kalau melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, tidak boleh capek. Iya, kita mau puji kanan, jangan lelah. Bisa ya? Nanti ikuti Kak Kristen gerakannya ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Ivo. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Nah, siapa yang sudah siap dengarkan cerita firman Tuhan? Siap semua? Kalau begitu, sekarang duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar cerita firman Tuhan. Yuk, sama-sama mari kita berdoa. Lipatlah tangan dan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami duduk tenang dan kami boleh mengerti cerita tentang firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Siapa yang kenal ayo dengan Bapak ini? Kenal nggak? Ada yang tahu? Siapa ayo? Siapa? Bapak tua? Siapa? Hah? Murid Tuhan Yesus? Coba kita tanya, Bapak ini namanya siapa ya? Siapa ya namanya kira-kira? Ada yang bisa tebak? Oke, kalau tidak, kakak kasih clue-nya. Huruf depannya F. F. F ya. Kira-kira siapa? Siapa? Oh, benar. Ada yang jawab benar. Ya, namanya adalah Bapak Filipus. Siapa? Pinter.
Bapak Filipus. Nah, hari ini kakak akan bercerita tentang bapak ini. Bapak ini, Bapak Filipus. Nah, kakak akan cerita Filipus di Samaria. Nah, adik-adik bisa membaca kisahnya di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Nah, siapa ya Bapak Filipus itu? Nah, Bapak Filipus adik-adik adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih untuk melayani di kota Samaria. Nah, apa yang dilakukan Bapak Filipus di kota Samaria? Ya, Bapak Filipus dia memberitakan dengan berani, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di Samaria. Bapak Filipus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, apalagi yang dilakukan oleh Bapak Filipus di kota Samaria? Bapak Filipus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh, bahkan adik-adik, Bapak Filipus itu bisa mengusir yang namanya roh jahat. Nah, Bapak Filipus itu hebat ya. Nah, dia bisa melakukan banyak hal di kota Samaria, di dalam melayani orang-orang yang ada di Samaria. Nah, orang-orang Samaria bergembira dan menerima Tuhan Yesus, dan mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, kira-kira Bapak Filipus bisa melakukan banyak mujizat itu karena apa ya? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Oh, apa? Oh, Bapak Filipus punya kekuatan seperti itu? Bener enggak ya? Hei, adik-adik, ternyata Bapak Filipus itu, Filipus bisa melakukan semua itu, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang timpang, bahkan mengusir roh jahat. Mengusir roh jahat itu karena Bapak Filipus punya sesuatu yang diberikan Tuhan Yesus. Apa ya? Apa ya kira-kira ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Wah, pinter. Jadi di dalam diri Filipus itu ada Roh Kudus. Apa? Roh Kudus, benar ya. Nah, Roh Kudus menolong Filipus itu untuk bersaksi bagi Tuhan. Ya, jadi bukan karena kuat gagahnya Bapak Filipus sendiri. No. Tapi itu semua karena Roh Kudus yang ada dalam diri Bapak Filipus. Bahkan adik-adik, di kota Samaria ada satu orang tukang sihir yang takjub melihat apa yang dilakukan Bapak Filipus, apa yang dilakukan Filipus. Tukang sihir itu bernama Simon. Siapa namanya? Iya, Simon. Nah, Simon ini, si tukang sihir, akhirnya juga bertobat dan minta dirinya dibaptis. Nah, suatu hari yang datang ke kota Samaria, ada temannya Bapak Filipus juga yang datang. Siapa itu? Nah, kedatangan teman Bapak Filipusnya bernama Petrus dan Yohanes. Nah, Bapak Filipus senang didatangi temannya yang bernama Rasul Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang-orang di Samaria, sehingga adik-adik, orang-orang yang ada di Samaria juga itu dipenuhi Roh Kudus. Jadi tadi kan orang Samaria itu sudah menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis. Nah, setelah didoakan oleh Petrus dan Yohanes, mereka sekarang dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, hebat ya, keren ya. Semua itu karena Roh Kudus yang ada di Petrus dan Yohanes. Ternyata ada yang lihat ketika Petrus dan Yohanes melakukan itu. Siapa ya kira-kira?
si tukang sihir tadi yang sudah bertobat, yang namanya siapa? Pintar, Simon. Simon melihat, ada pemberian Roh Kudus kepada orang-orang Samaria. Nah, ketika Petrus, Filipus, dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang Samaria. Bapak Simon juga mau loh ternyata, adik-adik. Bapak Simon merasa punya uang yang banyak. Dia mau menawarkan uangnya kepada Petrus dan Yohanes supaya si Simon ini juga bisa memberikan Roh Kudus kepada orang lain. Jadi Simon mau tukar uangnya kepada Petrus dan Yohanes. Kira-kira gimana? Boleh nggak seperti itu? Itu good atau bad? Oh, pinter. Itu bad ya adik-adik. Nah, Bapak Simon ditegur oleh Petrus. Petrus menegur Bapak Simon dengan keras. Kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Walaupun Simon punya banyak uang, tetapi itu tidak bisa membeli kuasa Roh Kudus. Simon akhirnya bertobat adik-adik ya. Jadi setelah ditegur, Bapak Simon akhirnya sadar. Bapak Simon sadar bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, Pak Simon akhirnya bertobat. Oke. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari hari ini dari kisah Filipus di Samaria? Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini dari kisah Filipus di Samaria? Ya, Filipus mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, memberitakan firman Tuhan dan juga melayani orang-orang yang ada di Samaria. Kenapa Filipus bisa melakukan semua hal itu? Benar, karena Filipus punya yang namanya kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong dan menuntun Filipus sehingga Filipus mampu melakukan hal itu. Nah, tapi adik-adik, ternyata ketika melakukan pelayanan, ketika bersaksi, ada tantangannya. Seperti yang dialami di kota Samaria yang hari ini kita dengar sama-sama. Apa tantangannya? Ada orang yang mau membeli kuasa Roh Kudus. Siapa namanya tadi yang mau beli kuasa Roh Kudus? Betul, Simon. Ya, jadi ada tantangan. Tetapi tantangan itu tidak menghalangi Filipus dan juga Petrus dan Yohanes untuk tetap melayani Tuhan. Nah, kita semua punya Roh Kudus di dalam hidup kita yang akan menolong kita untuk bersaksi kepada Tuhan, untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, tetapi tetap bisa melakukan kesaksian kepada orang lain. Nah, kalau seperti itu, siapa yang mau menjadi Filipus kecil di sini? Ayo siapa? Wah, hebat ya, semua angkat tangan, pinter ya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bersaksi memuliakan nama Tuhan? Kakak punya kuncinya, kakak punya kata kunci supaya adik-adik ingat terus ya. Kita mau apa tadi? Bersaksi ya, bersaksi memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau mau bersaksi ingat 4B. Apa ya Kak 4B itu? B yang pertama, kita berdoa untuk orang lain. Itu sudah bersaksi adik-adik. B yang kedua, kita bercerita ya. Bercerita tentang apa? Tentu bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, B yang ketiga, kita mau rajin apa? Bantu orang tua di rumah, bantu orang lain. Nah, saat ini adik-adik kan ada di rumah. Nah, saatnya kita juga bersaksi buat mama papa, buat kakak adik di rumah dengan rajin membantu orang tua di rumah ya. Dan B yang keempat, ada yang tahu?
saat ini adik-adik kan nggak bisa ke sekolah, ya. Harus apa dari rumah? Benar, belajar dari rumah. Artinya apa? Bersaksi kita harus apa? Rajin belajar. Jadi B yang keempat adalah rajin belajar. Nah, tentunya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah, kalau kita mengerjakan 4B, bersaksi, berdoa, bercerita, bantu orang tua, dan juga belajar mengerjakan tugas di rumah, adik-adik pasti bisa menjadi Filipus kecil. Walaupun memang ada tantangannya, tetapi siapa yang akan memampukan adik-adik? Benar, Roh Kudus pasti menolong kita. Roh Kudus pasti menolong adik-adik untuk bisa bersaksi, ya. Filipus kecil pasti ditolong Tuhan, pasti ditolong Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang akan menolong dan memberkati adik-adik. Sekian cerita dari kakak hari ini. Kakak berdoa semoga adik-adik bisa bersaksi. Ingat 4B, berdoa, bercerita tentang kebaikan Tuhan, rajin bantu mama papa, rajin belajar, ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Filipus. Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami boleh bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bantu kami untuk kami boleh rajin berdoa, kami boleh bercerita tentang kebaikan Tuhan, kami boleh rajin membantu mama papa di rumah, dan juga kami boleh rajin belajar. Dan biarlah semuanya itu kami lakukan sungguh-sungguh sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, ini saatnya persembahan. Untuk persembahan kali ini, adik-adik boleh titip ke orang tua kalian ya. Atau dimasukkan ke kantong persembahan yang adik-adik sudah pernah buat sebelumnya. Masih ingat tidak? Kemudian dilipat dan dikunci ya. Nah, bagi adik-adik yang belum memiliki kantong persembahan, kalian boleh juga kok masukkan ke amplop persembahan biasa dan dititipkan ke orang tua. Nanti kalau kita sudah bisa kembali beribadah di gereja, kalian boleh bawa amplopnya ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Nah, aktivitas kali ini bertujuan untuk melatih adik-adik berani untuk melakukan atau mengungkapkan segala sesuatu yang akan adik-adik lakukan. Nah, kita akan siapkan bahan-bahannya ya. Pertama, 1 buah gelas. Nah, di rumah bisa pakai gelas atau gelas aqua juga bisa. Tas buffalo kita potong kecil seperti ini, double tip. Nah, juga 5 buah stik es krim. 5 buah stik es krim. Spidol, 5 spidol warna-warni. Nah, pertama-tama kita akan tuliskan di kertas buffalo seperti ini tadi, Yesus and me. Nah, seperti ini. Kita akan tempelkan dalam gelasnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita ambil stik es krim. Kita akan tuliskan satu persatu apa yang adik-adik harus lakukan. Pertama, kita hias seperti ini ya. Doa. Kedua, bantu orang tua. Yang ketiga,
olahraga. Yang keempat, baca firman. Yang kelima, mengerjakan tugas sekolah. Nah, kemudian stik es krim bisa dimasukkan ke dalam gelas seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik akan ngambil 1 buah stik es krim. Nah, contohnya seperti ini, bantu orang tua. Nah, nanti adik-adik ungkapkan, bisa melalui video juga bisa. Minta tolong mama papa untuk video adik-adik. Adik-adik bisa ungkapkan apa yang akan adik-adik lakukan untuk membantu orang tua. Misalnya membersihkan rumah, membantu nyapu, mengepel, dan sebagainya. Nanti adik-adik bisa video kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau nyanyikan 1 buah lagu lagi ya. Nah, semua berdiri ya. Kita ikuti gerakannya ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari seperti dot menari. Jadi, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Jangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa melakukan ibadah online. Berkati kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-alat Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan dan menolong sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.